Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu Guru PAI yang saya hormati. Ketemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama meningkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022. Indikator nomor 81 diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Nah, Bapak Ibu juga harus tahu nih tentang teori belajar humanistik. Nah, bagaimana contoh soalnya? Kita coba lihat. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator, motivator, dan memberikan kesadaran mengenai makna kehidupan pada peserta didik. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Nah, teori belajar ini adalah apakah A. Konstruktivisme, kognitivisme, humanistik, nativisme, atau sibernetik. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu sudah tahu jawabannya ya, karena ada di kisi-kisi. Tapi kita akan coba lihat dulu tentang teori ini bagaimana pembahasannya. Oke, tentang teori belajar humanistik ini, tujuan utama para pendidik adalah membantu si peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Jadi, teori belajar humanistik adalah teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Nah ini, jadi untuk teori belajar humanistik ini, kita sebagai peserta didik harus memanusiakan manusia, ya, melayani peserta didik, ya, bagaimana siswa ini atau peserta didik ini bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena setiap individu ini adalah unik, ya. Mereka punya potensi dirinya masing-masing. Nah, kita harus bisa mengembangkan apa yang dimiliki, bakat apa yang terpendam oleh peserta didik tersebut. Nah, kita harus coba tingkatkan itu. Ya, kita harus coba kembangkan. Nah, ini menurut teori humanistik, ya. Bagaimana aplikasinya? Nah, di sini ada beberapa aplikasi dalam kegiatan pembelajaran, ya. Pertama, merumuskan tujuan belajar dengan jelas, ya, supaya apa? Supaya peserta didik tahu apa tujuan belajarnya, ya, dan kita memberikan tujuan kepada peserta didik ini salah satu cara untuk memanusiakan manusia juga, ya, karena setiap peserta didik itu harus tahu apa sih tujuannya mereka belajar. Nah, kemudian ada mengusahakan partisipasi aktif siswa, ya, kemudian ada mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri, ya. Kemudian mendorong siswa untuk peka berpikir kritis. Nah, kemudian siswa diberi keleluasaan untuk mengumumkan pendapat. Nah, ini memberikan keleluasaan kepada peserta didik, ya, terutama khususnya di teori belajar humanistik ini dalam belajar, ya. Dipersilahkan kepada peserta didik untuk bagaimana cara belajar yang sesuai dengan mereka, gitu ya. Kita juga harus tahu tentang gaya belajar, nah, sehingga siswa dengan tipikal belajarnya masing-masing itu bisa belajar dengan cara yang sesuai. Nah, di sini ada lagi ya tentang aplikasinya, ya, di teori belajar humanistik ini. Nah, kemudian ada di sini ada tahap belajar menurut Kolb, ya. Ini masuk ke aliran humanistik juga. Nah, Bapak Ibu silakan boleh di screenshot, ya, boleh dibaca ini tentang tahap belajar dari Kolb ini, ya. Nah, ini ada juga ya tahap-tahapannya. Ini dari Kolb ini Bapak Ibu perlu pelajari juga, ya. Tapi yang jelas teori humanistik ini adalah untuk memanusiakan manusia, ya. Jadi jawabannya tentu saja humanistik, ya. Ini yang harus kita ketahui tentang teori humanistik itu aplikasi-aplikasinya. Nah, ini tentang teori yang ada di sini, ini adalah tentang teori humanistik. Baik Bapak Ibu Guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya,
itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.